Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat kuno Nusantara telah mengenal sistem pemerintahan dan keamanan dari zaman kerajaan. Dimulai dari Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar di Indonesia yang memiliki armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan jalur pelayaran dan perdagangan. Kemudian bermunculan kerajaan di Jawa seperti Medang Kamulan Kahuripan yang terpecah menjadi Kerajaan Jenggala dan Kediri. Lalu menyusul zaman Kerajaan Singasari dan dilanjutkan dengan berdirinya kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia, Majapahit. Pada masa kejayaan Majapahit, Pati Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bayangkara, yang dalam perjalanannya kemudian membentuk sebuah kesatuan dengan tugas menjaga keamanan di Laut Nusantara. Nama Bayangkara ini kemudian diabadikan menjadi nama Kepolisian Republik Indonesia. Bila kita urutkan, sejak zaman Sriwijaya sampai Majapahit, Indonesia telah memiliki armada laut yang hebat. Dan armada itu telah bertransformasi menjadi polisi air dan udara. Polisi Air dan Udara, Polairut, secara resmi didirikan pada tanggal 1 Desember 1950. Keberadaan polisi perairan di Jawa Timur dimulai sejak tahun 1953 dengan sebutan Pangkalan Polisi Perairan Surabaya, dipimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat 1 George Halatu. Pada tanggal 17 Oktober 2002, berubah nama menjadi Direktorat Kepolisian Perairan atau yang disingkat Ditpolair. Dan pada masa itu, Dirpolair Polda Jatim bernama Kombespol Tony Suhartono. Di tingkat Markas Besar Polri, Polair berubah nama menjadi Korps Kepolisian Perairan dan Udara atau Korpol Airut di bawah Badan Pemeliharaan Keamanan Baharkam. Saat ini, Ditpol Airut Polda Jatim di bawah kepemimpinan Dirpol Airut Polda Jatim, Kombespol Puji Hendro Wibowo, SH, SIK, CHRMP, sesuai dengan moto kerja Presiden Jokowi, yaitu SDM Unggul Indonesia Maju, serta berlandaskan 16 program prioritas Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Siap melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Polda Jatim. Dalam menuntaskan penyebaran COVID-19, Ditpol Airut Polda Jatim mengadakan gerai vaksin terapung dan memberikan sembako sebagai motivasi masyarakat agar mengikuti vaksin. Terhambatnya pendidikan selama pandemi COVID-19 membuat Ditpol Airut Polda Jatim berinisiatif menyelenggarakan program Polisi Peduli Pendidikan Masyarakat Pesisir. Masyarakat diajarkan membaca, menulis, dan mengaji. Demi menjaga tali persaudaraan dan semangat religiusitas selama bulan Ramadan, Ditpol Airut Polda Jatim menyelenggarakan buka on the ship dan sahur on the ship, serta sholat maghrib dan subuh berjamaah bersama awak kapal di perairan Selat Madura. Ditpol Airut Polda Jatim juga menciptakan aplikasi Zelo untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi dan koordinasi antar personel. Lumba-lumba 00, APC Romawi 10, 2006 panggil. APC 2006, silakan masuk, terima lumba 00. Sepanjang tahun 2022, Ditpol Airut Polda Jatim telah banyak menorehkan prestasi dari keberhasilannya dalam penegakan hukum di wilayah Jawa Timur. Antara lain,
Menggagalkan tindak pidana KSDA satwa yang dilindungi. Menggagalkan ratusan ribu lobster dari jaringan Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam. Menggagalkan tindak pidana ilegal BBM bersubsidi di Sumeneb. Melakukan penegakan hukum tindak pidana illegal fishing nelayan yang menggunakan jaring troll, garuk, dan bom ikan. Pengungkapan tindak pidana narkoba sindikat jaringan Indonesia dan luar negeri. Ditpol Airut Polda Jatim berhasil mencapai prestasi Zero Begal Laut dan semua tindak pidana di perairan dengan melaksanakan program Patroli Harkamtibmas, Patroli Hotspot, dan Patroli Bersama. Tim Tactical Shipboarding Ditpol Airut Polda Jatim terdiri dari personel yang berkemampuan khusus yang ditingkatkan melalui pelatihan Royal Canadian Mounted Police atau RCMP bekerja sama dengan Korpol Airut Bahar Kampolri. Tim Tactical sangat efektif dalam penanganan kejahatan yang memerlukan kecepatan mendatangi TKP, seperti penyelundupan narkoba, perompakan, serta kejahatan perairan lainnya dengan intensitas tinggi guna mendukung tugas-tugas kepolisian di perairan. Tim SAR Ditpol Airut Polda Jatim selalu siap dalam memberikan bantuan-bantuan pertolongan SAR di perairan demi mengemban misi kemanusiaan. Menciptakan situasi kondusif merupakan tujuan utama Polri selama berlangsungnya presidensi G20. Ditpol Airut Polda Jatim bersama TNI AL bersinergi dalam menjaga keamanan perairan di wilayah Jawa Timur dan Pulau Bali selama G20. Polisi yang humanis dan presisi adalah pahlawan di hati masyarakat. Ditpol Airut Polda Jatim selalu berdampingan dengan masyarakat demi keberlangsungan hidup yang aman dan nyaman. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Ditpol Airut Polda Jatim bercermin kepada kekuatan dan keberanian pasukan Bayangkara Majapahit yang mampu mengamankan Nusantara. Anapat dan Pamai, karena di laut kami bangga.